Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Dede Mulyadi merubah nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih dengan alasan atau tujuan kearifan lokal. Baik, tujuannya bagus, tapi kami di sini meminta pula sebagai bentuk keadilan dan agar tidak terjadi ketimpangan khususnya di dalam diskriminatif hanya kepada agama Islam. Jangan nama Islam saja yang dihilangkan. Karena banyak pula di Jawa Barat ini yang berbau Kristen ya. Tapi ini tidak atau belum dirubah oleh Pak Dedi ya. Yang pertama nih, Tol Pasteur. Tol Pasteur itu diambil dari nama Bule Louis Pasteur. Ganti dong itu kalau mau. Ganti misalkan ya dengan atlet sepak bola kita. Boleh dengan Aang Witarsa atau Ajat Sudrajat atau Indra Thohir atau Nandar Iskandar atau Robi Darwis, bisa kan? Agar kearifan lokalnya terasa. Nah lalu rumah sakit Kristen nih di Jawa Barat banyak. Yang pertama Rumah Sakit Immanuel Bandung, lalu Rumah Sakit Santo Bornius Bandung, lalu Rumah Sakit UKM Maranatha, lalu Rumah Sakit Santosa Hospital Bandung Kopo. Nah, itu ganti dong. Ganti semua dong. Ya, jangan hanya rumah sakit Islam saja yang diganti nama. Karena likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu itu punya ciri. Jadi jangan sampai terkesan pada di ini anti-Islam ya. Kalau rumah sakit Kristen tidak dirubah namanya, itu mengesankan pada di anti-Islam. Kalau mau relevan, rubah semuanya menjadi nama-nama yang sesuai dengan kearifan lokal. Itu saja. Semoga video ini sampai kepada beliau dan menjadi pencerahan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya lur, kita akan mereaksi beberapa video-video terkait dari tanggapan netizen gitu ya, tentang perubahan nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih gitu ya. Nah, cuman saya mau mengomentari sedikit nih tadi video yang barusan. Ya setahu kami kalau penamaan jalan tol itu gubernur nggak ada wewenang, setahu kami ya. Ya mohon dikonfirmasi, dikoreksi kalau kami salah. Terus yang kedua terkait masalah pemerataan agar tidak terjadi diskriminatif. Ya kita lihat dulu statusnya. Kalau rumah sakit Kristen itu ternyata punya swasta, ya gubernur nggak ada hak juga gitu. Ya ini polemik gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, karena kan ini ada yang pro, ada yang kontra. It's okay gitu. Itulah demokrasi ya lur ya. Kita harus ambil benang merah positif dan negatifnya, tapi kita juga nggak boleh terlalu ekstrim gitu ya, seperti video kami yang ini nih. Ada ustadz yang ngata-ngatain KDM Fir'aun gitu. Nauzubillah min dzalik. Ya ini kan sebagai gambaran lah bahwasanya ada orang, wah ini saya setuju, ini nggak setuju, yaitu sah-sah saja ya lur ya. Oke, next lur, kita lanjut video selanjutnya. Makin kelihatan aslinya. Asal Kang Dedi tahu ya, Rumah Sakit RSUD Al-Ihsan ini adalah hibah dari Yayasan Al-Ihsan. Jadi sejak 93 rumah sakit ini dikelola oleh Yayasan Al-Ihsan. Lalu baru pada tahun 2004 dihibahkan kepada Pemprov Jawa Barat pengelolaannya. Dan saat itu pun namanya tidak diganti. Untuk apa? Untuk menghormati pendiri rumah sakit tersebut. Di tahun 2008 baru berganti menjadi RSUD karena memang pengelolaannya menggunakan APBD, menurut saya nggak ada masalah. Tapi ketika Al-Ihsannya diganti, ini seolah-olah Kang Dedi ingin mengubur histori di belakang rumah sakit Al-Ihsan ini. Padahal Al-Ihsan ini adalah rumah sakit Islam dan dikelola menggunakan dana Basnas, dana zakat warga Jawa Barat. Gitu. Kalau tujuannya ingin mengangkat budaya Sunda, kenapa harus dibentur-benturkan dengan budaya Islam yang sudah melekat di rumah sakit tersebut? Kalau alasannya agar nama Welas Asih itu lebih dekat dengan Jawa Barat, memang nama Ihsan tidak dekat dengan Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi yang paling religius. Jadi tidak semua hal itu patut dijadikan konten, dijadikan bahan pencitraan. Masih banyak PR di Jawa Barat yang
perlu Kang Deddy kerjakan daripada ngurusin hal-hal yang seperti ini. Ya Lur, reaksi untuk video yang kedua ini ya silakan dikonfirmasi apakah benar atau tidak sejarah dari rumah sakit itu. Cuman yang kami tahu ya terakhir bahwasanya rumah sakit ini tersandung kasus korupsi ya. Kalau kalian belum nonton, tonton lagi di sini. Oke Lur. Ya, itu tersandung kasus korupsi dan cukup parah gitu. Akhirnya sama KDM diganti namanya agar ada terputus lah gitu memori buruk itu tergantikan dengan histori yang baru. Dan penggantian nama yang baru ini pun menurut kami KDM ini bukan kaleng-kaleng gitu. Dia juga lulusan pesantren dan dia juga dulu adalah ketua HMI dan banyak hal lah. Cuman makin kesini karena beliau mencintai budaya itu dipelintir seolah-olah KDM ini anti-Islam lah, segala macam lah. Walaupun kita lihat kan apa yang dilakukan KDM itu Islam banget gitu kalau menurut kami ya. Nah, jangan lihat dari tampilannya ya, tampilan juga nggak ada salahnya. Kan esensi dari berpakaian itu kan yang penting menutup aurat kalau secara Islam. Nah kan nggak mesti juga harus pakai gamis, harus pakai apa gitu ya. Orang kita mencintai budaya kok. Sama seperti kami juga, kami mencintai budaya kami gitu. Ya, jadi kan itu adalah pilihan. Nah kebetulan Bapak Aing ini sangat mencintai budaya dan beliau mengimplementasikan apa yang beliau pernah terima ya dalam bentuk kajian itu, esensi dari kajian, dan beliau mempraktekkan gitu, mengimplementasikan gitu Lur ya. Oke, tapi nggak apa-apa ya, ini kan kita bebas berpendapat, silahkan saja. Cuman kalau untuk masalah pencitraan ya mohon maaf nih Kang, punten-punten ya, menurut kami KDM itu bukan pencitraan. Apa yang beliau lakukan adalah bentuk dari transparansi dari kegiatan publikasi atas apa yang beliau lakukan gitu di lapangan. Karena pencitraan itu kan pasti ada settingan, ada media-media bayaran segala macam. Kalau ini kan nggak pure gitu ya. Oke, malah kalau kita perhatiin konten-kontennya itu ya minim editan gitu ya. Mungkin disengaja supaya, bukan berarti beliau nggak punya tim profesional ya, tapi kami rasa ya supaya ini relevan aja gitu, mengalir aja gitu, seperti air ya Lur ya. Oke, next video selanjutnya. Kita bicara Rumah Sakit Islam Al-Ihsan di Bandung. Didirikan pada persis 17 Ramadan tahun 1414 Hijriah, bertepatan dengan nuzulul Quran ya. Jadi tahun Masehinya 1993 ya. Pendirinya 6 orang ulama ya, ini namanya. Jadi itu asal muasal sejarahnya itu rumah sakit Islam, gitu ya. Kemudian karena keuangan dari yayasan yang terbatas, maka agar rumah sakit ini bisa lebih melayani rakyat Jawa Barat, ya, sehingga fungsi sosialnya lebih maksimal, maka para pendiri sepakat menyerahkan rumah sakit ini kepada Pemda Jawa Barat. Ya, diserahkan, bukan dijual, ya, diserahkan cuma-cuma kepada Pemda Jawa Barat pada tahun 2004. Seperti itu. Nah, jadi semua orang jadi heran gitu, wah, kok tiba-tiba kemarin ini ada yang merubah nama, ya, Al-Ihsan itu dibuang, gitu. Katanya nggak nasionalis, nggak apa gitu, diganti dengan menjadi welas asih. Ya, kelihatannya memang ya di Jawa Barat ada orang nomor satu yang alergi dengan simbol-simbol Islam, ya, alergi dengan sejarah Islam. Ya. Jadi ini lucu juga gitu ya, dapat barang gratis, ya, bukannya minimal sejarahnya dipertahankan lah ya, kok dihapus sama sekali ya, dihilangkan sejarahnya ya, jejak-jejak sejarahnya dihilangkan, dibuang ya, sehingga nama Al-Ihsannya hilang.
Jadi buat rakyat Jawa Barat ya perlu perhatian ini ya. Anda perlu tahu posisinya seperti apa gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira ya. Memang ada usaha ke arah itu gitu ya. Netizen ada komentar? Ya Lur, sedikit aja nih komentarnya. Ya sebenarnya nama kan memang penting gitu. Cuman yang anehnya ketika nama ini dirubah, kenapa ya banyak yang berkoar-koar gitu. Padahal pada saat kasus korupsi itu kurang lebih 6 bulan yang lalu, yaitu korupsi. Jadi bukan diserahkan, Yayasan Al Ihsan itu setahu kami masih ada gitu. Dan yang menerima dana yang sebesar 12, sekian miliar ya kalau nggak salah. Ya tapi dikonfirmasi lagi ya, takutnya salah gitu. Yaitu yayasan ini masih ada, bukan dihilangkan sejarahnya. Mungkin menurut kami, ya ini spekulasi aja, bahwasanya ingin memutus mata rantai, mungkin begitu satu. Terus kemudian agar mau diperiksa nih mungkin gitu, mau diperiksa nih yayasannya. Cuman supaya tidak terintegrasi di dalam rumah sakit ini, jadi diputuskan dulu mata rantainya, baru nanti akan diperiksa. Samalah kayak misalnya ada seorang pejabat yang dia itu masih menjabat, maka ketika dia tersandung sebuah kasus korupsi, dia kan akan dinonaktifkan dulu gitu, dinonaktifkan baru diperiksa supaya tidak ada intervensi dari pihak internal maupun eksternal. Sebenarnya sih kayaknya kayak gitu Lur ya, tapi ini spekulasi ya. Silakan dikonfirmasi sama dulur semua. Kalau ini benar atau tidaknya silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kita lanjut next Lur ya. Namanya diganti demi pengen tonjolkan kearifan budaya Sunda. RSUD Al Ihsan di Bale Endah, Kabupaten Bandung diganti namanya oleh Gubernur Jabar Deddy Mulyadi jadi RSUD Welas Asih. Pergub penggantian nama itu ditekan Demul pada 19 Juni 2025 lalu. Kini proses penggantian nama masuki tahap 30%, belum ada plang nama RSUD Welas Asih di lokasi. Pihak RSUD bilang selama ini RS lebih dikenal dengan branding keislamannya. Harapannya dengan ganti nama bisa lebih warisi budaya Sunda. Meski begitu, katanya Demul terinspirasi beri nama Welas Asih dari unsur Islami, yakni Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih dan Ar-Rahim Maha Penyayang. RSUD pun bilang mereka sudah survei sampling masyarakat dan dapat dukungan dari para pasien. Ya, pasti sih ya. Sebenarnya kan sebelum dilakukan penggantian nama, itu pasti udah dilakukan semacam jejak pendapat gitu, survei gitu ya. Terus yang kedua, ya benar kan bahwasanya nama Welas Asih itu diambil juga dari Ar-Rahman Ar-Rahim, cuman bedanya ini tuh bahasa Sunda ya, Sunda atau Jawa sama ya. Welas Asih itu artinya kasih sayang. Nah, kasih sayang itu kan merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya oke aja sih gitu ya kan. Nah coba dulur semua yang setuju nama ini pakai tetap nama lama, tulis di komentar. Dan dulur semua yang setuju dengan nama baru, tulis juga di kolom komentar. Oke, biar fair. Kita lanjut ya Lur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya ke saya terkait dengan perubahan nama Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Menurut saya itu merupakan kewenangan Gubernur Jawa Barat yang tidak perlu didiskusikan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Tetapi yang paling penting, perubahan nama itu harus diikuti dengan perubahan pelayanan yang lebih baik. Rumah Sakit Welas Asih harus setara dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin yang pelayanannya bisa mencakup pelayanan untuk menangani seluruh penyakit yang dialami oleh rakyat. Hasan Sadikin sudah overload untuk melayani. Banyak pasien yang tidak tertangani. Maka mudah-mudahan Rumah Sakit Welas Asih bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien di Jawa Barat, sehingga bukan hanya mengandalkan Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hatur nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ono tumben di Lempeng, Pak. Gitu dong Pak Ono. Ya benar yang disebutkan oleh beliau ya Lur ya. Ya bahwasanya itu haknya gubernur untuk mengganti. Jadi tidak perlu ada ngobrol ataupun musyawarah dengan anggota dewan. Benar gitu. Oke. Untuk kali ini no comment Pak Ono. Keren Pak Ono. Lanjut. Seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan pola-pola aksi sepihak, pola-pola antropologi. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana begitu kerasnya Alfian Tanjung terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bahkan di awal video tadi kita bisa melihat tegas tolak perubahan nama dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih. Pertanyaannya, Alfian Tanjung ini siapa? Kok berani-berani menolak? Memerintahkan menolak, siapa dia? Begitu kan? Dia bukan siapa-siapa di Jawa Barat kok. Kok dia menghasut-hasut segala? Kan sudah ada mekanisme tentang perubahan nama itu sendiri. Dan kemudian beliau menyatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk perang terhadap Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa iya? Perubahan nama dari Al-Ihsan menjadi Welas Asih itu adalah merupakan bukti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menyatakan perang terhadap Allah, terhadap Islam. Nah, ini kan kebodohan yang dibuat-buat ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini justru tampak bodohnya begitu. Nah, kalau kita lihat nama Al-Ihsan dengan nama Welas Asih itu kan justru Welas Asih itu dalam bahasa Arab itu disebut Rahman Ar-Rahim. Namanya Welas Asih dalam bahasa Sunda. Justru kalau Al-Ihsan, ihsan itu anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, kan begitu. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap amal-amal begitu kan. Nah, tentang nama-nama atau istilah-istilah baik itu Welas Asih maupun Al-Ihsan ya sah-sah saja. Kedua-duanya baik dan kedua-duanya ini bahkan lebih bagus. Coba kalau kita lihat dari nama Welas Asih, Rahman Ar-Rahim. Jadi rumah sakit itu rumah sakit daerah RSUD Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang harus dipahami oleh saudara Alfian Tanjung ini. Makanya harus ngerti budaya Jawa Barat, budaya Sunda, istilah-istilah dalam kata-kata Sunda, biar nggak gagal paham Pak Alfian Tanjung. Ya, jangan asal-asalan saja kemudian menyatakan ini adalah sebagai bentuk perang terhadap Allah. Ini kan hal yang sangat berlebihan ya. Ya, setuju Lur. Sangat berlebihan ya. Bukan apa-apa, perang terhadap Allah itu berat gitu. Masa cuma ganti nama jadi perang terhadap Allah sih. Dan KDM itu kan apa ya, karakternya itu kan orangnya low profile sebenarnya. Memang dia tegas dia. Kalau memang salah memang marah-marah bener gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang berhubungan dengan kasih sayang, dengan menghargai sesama, menyayangi sesama, itu beliau top, nggak ada duanya gitu. Bahkan beliau nggak sayang-sayang mungkin ya diantara kita ini mau ngasih jangankan ke orang lain gitu, mungkin ke orang tua sendiri atau ke saudara sendiri gitu, dengan nominal ya nggak gitu gede lah, 100-200 atau mungkin sejuta, pasti dulu semua berat ya. Kadang emang nggak ngasih orang tuh 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, Masya Allah, dari kantong pribadi gitu loh. Nah, ini kan udah lebih daripada apa ya, kalau kita belajar kisah Rasulullah SAW itu kan, Rasul itu kan selalu memberikan yang terbaik, mengajarkan nih, contoh kayak kita kalau mau ngasih ke orang harus yang terbaik. Ya, kalau mau ngasih baju kita nggak boleh sama Rasulullah tuh disuruh ngasih baju bekas kita tuh nggak boleh. Kalau mau ngasih ke orang harus kasih yang baru gitu. Itu kan ajaran akhlak-akhlak yang mulia Lur sebenarnya. Dan itu yang diterapkan oleh KDM. Kita aja belum tentu bisa kayak gitu, bener nggak Lur? Ini enak nih Ustadznya ngomongnya adem Lur. Ya, harusnya Pak Alfian Tanjung belajar nih sama Ustadz ini nih. Kalau ngomong Fir'aun melawan Allah. Auzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Anjir. Buzzer anu kamari eleh.
dina pemilihan presiden ayeuna nyararang KDM. Contoh si Eko Widodo aduh eta buzzer spesialis Bapak eta weh pokok namanya. Aduh nyerang KDM jado. Masalah Al Ihsan ganti nama biasana ya, lamun Bapak aing geus cumarita noel kahiji instansi atau lembaga atau naon biasanya sok aya sesuatu ya, kita tunggu aja tanggal mainnya ya. Dan inilah tanggapan Bapak aing tentang Rumah Sakit Al Ihsan yang akan ganti nama. Dengekeun jadol Widodo Eko. Sekarang saya lagi ada di Bandara Husein Sastra Negara bersama dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di sini saya ingin menanyakan beberapa isu yang sedang terkini saat ini. Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Selain RSUD Al Ihsan ini akan adakah RSUD yang lain yang diganti namanya? Enggak, kalau namanya sudah sesuai dengan daerahnya nggak ada masalah. Kayak Pelabuhan Ratu apa namanya? Yang di Garut Selatan nggak ada masalah. Gitu loh, sesuai daerah. Jadi saya ingin mengenalkan nama-nama itu sesuai dengan wilayah kita. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan kan nggak ada problem. Oh, nggak ada. Kalau penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Oh, kan ada infrastruktur baru mungkin Pak. Iya. Tambahan-tambahan. Ya, setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Tipenya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak, terkait pergantian. Enggak, kenapa? Terkait pergantian nama ini. Nama nggak ada kaitannya. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya, cuma ganti nama. Tapi nama itu kan cuma SK Pak. layanannya apa yang bakal ditambahkan? Ya kita akan meningkatkan seluruh layanan yang ada di situ. Dan saya sudah bicara dengan Menkes agar Al Ihsan itu bisa menjadi setara dengan Hasan Sadikin. Oke Lur, alhamdulillah ya. Video terakhir tuh ya, jadi reaksinya adalah apapun namanya, yang pasti Bapak yang sudah memikirkan baik-baik. Dan tadi kita dengar sendiri bahwasannya semua fasilitasnya akan ditingkatkan sekelas Hasan Sadikin. Karena tadi kata Bapak Ono Surono bahwasanya Hasan Sadikin sudah overload. Nah ini kan keren gitu. Nah masalah penggantian nama ya, kita bukannya menghilangkan ya, kalau menurut kami ini ya, ini spekulasi dari kami, tidak ada unsur untuk menghilangkan histori. Itu pasti tetap menjadi sebuah histori, siapa pendirinya, terus kemudian dulunya bagaimana, terus kemudian transisi dari pengurusan rumah sakit Islam kemudian diserahkan ke RSUD, ke pemerintah gitu menjadi RSUD. Itu semua pasti tercatat dengan baik, dan termasuk ini juga histori baru gitu. Jadi kita harus paham bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini menerapkan sebuah kebijakan yang dia pasti sudah mempertimbangkan gitu. Kalau kata video yang terakhir tadi, pasti lamun Bapak Engges Nyumarita pasti ada sesuatu gitu Lur. Nya inti nama eta mah kebijakan beliau kayak bakal diumumkan, bakal diinformasikan gitu kan. Nah naon ya sebenarnya ayeuna urang karak bisa spekulasi walaupun geus kagambar gitunya, walaupun sudah kegambar sebenarnya ada apa gitu. Nah jadi bagi saudara-saudaraku, dulur-dulurku semua yang merasa kontra dengan hal ini, silahkan saja asal jangan sampai berlebihan gitu ya. Mengatakan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi sebagai anti-Islam, sebagai alergi terhadap simbol-simbol Islam. Bahkan ya ada ustadz tuh, bukan orang Jawa Barat ya kan, di kontennya ya amit-amit gitu ngatain Fir'aun, nauzubillah min dzalik gitu. Ya itu kan tidak beralasan dan tidak berdasar. Jadi janganlah kita terlalu berlebih-lebihan menanggapi sesuatu yang sebenarnya ini biasa saja gitu ya. Nah bukan berarti tidak boleh kontra gitu, akan tetapi kita sebagai masyarakat harus lebih bijaksana, lebih proper lagi dalam memberikan
kritik gitu ya, otokritik kepada beliau, dan kita biarkanlah beliau bekerja karena toh selama ini pun sudah banyak pencapaian di Jawa Barat yang itu sudah mendapatkan acungan jempol ya, baik itu dari sisi prestasi, baik itu dari sisi keterbukaan, transparansi publik, kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat, entah itu masalah pendidikan dan sekarang masuk kesehatan. Dan setelah ini kami yakin pasti yang diulik sama Kang Deddy Mulyadi adalah masalah kesejahteraan. Ya, ini berhubungan dengan lapangan kerja, Lur. Nah, siap-siap aja. Jadi bagi para wirausaha pasti akan ada peminjaman dana lunak mungkin gitu ya. Nah, ya kita doakan karena Kang Deddy Mulyadi ini sangat konsisten ya dalam memperjuangkan warga-warganya. Itu sudah kelihatan dari semenjak beliau menjadi Bupati Purwakarta dan sekarang beliau menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah, bukan sesuatu hal yang mudah, akan tetapi kita sebagai warga Jawa Barat harus tetap mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini sebagai pemimpin kita, dan kita harus selalu mendoakan agar beliau tetap sehat, agar beliau tetap bugar dan bisa menjalankan aktivitas beliau yang sangat luar biasa padat. Ya, Lur ya. Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Buat Lurku semua, silakan berkomentar yang baik dan jangan mendiskriminasikan siapapun, jangan merendahkan siapapun, dan jangan membuli siapapun. Berkomentarlah dengan bijak ya, Lur ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.